Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan lanjutan dari jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Yang kedua, jaringan dewasa. Kemarin kita sudah bahas jaringan muda, yaitu contohnya adalah jaringan meristem. Sekarang kita akan belajar tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan yang permanen. Apa sih jaringan dewasa ini? Jaringan ini berasal dari sel-sel meristem atau berasal juga dari jaringan meristem, di mana komponen sel-sel penyusunnya itu juga berasal dari sel meristem primer maupun sekunder. Nah, tetapi jaringan dewasa ini, sel-sel meristem primer dan sekundernya sudah mengalami diferensiasi atau mengalami proses perubahan bentuk yang menjadi suatu struktur yang tertentu dan dia memiliki fungsi yang tertentu juga. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pastinya untuk membedakan dengan jaringan meristem, jaringan dewasa ini sudah tidak memiliki kemampuan memperbanyak diri atau kemampuan untuk membelah. Namun, ada satu jaringan atau ada beberapa jaringan jenis jaringan dewasa yang masih mampu melakukan proses pembelahan. Ya, selanjutnya macam-macam jaringan dewasa. Apa saja sih macam-macamnya? Nah, jaringan dewasa ini bisa dikelompokkan secara fungsi. Itu ada 4 jaringan yang berfungsi untuk pelindung atau penutup. Nah, karena dia mempunyai fungsi untuk melindungi, otomatis dia letaknya di paling luar atau contohnya adalah jaringan epidermis. Selanjutnya jaringan dasar, disebut juga jaringan dasar atau jaringan pengisi tumbuhan. Jadi sebagian besar dari akar, batang, dan daun komponen jaringan dasar ini lebih banyak jumlahnya daripada jaringan yang lain. Contohnya apa sih? Jaringan parenkim. Selanjutnya jaringan penyokong atau bisa disebut juga jaringan penguat. Nah, jaringan dasar yang sudah memasuki usia lanjut atau mengalami penuaan, dia akan mengalami penguatan atau pengkerasan. Nah, sehingga organ-organ tubuh tumbuhan ini menjadi lebih keras yang sudah memiliki umur yang lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Selanjutnya jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini memiliki fungsi untuk mengangkut apa sih? Mengangkut air dan zat hara serta hasil fotosintesis. Oleh karena itu, jaringan ini juga disebut juga jaringan pengangkut. Contohnya apa? Xilem dan flum. Xilem mengangkut air dan zat hara, sedangkan flum mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kita akan kenalan apa aja sih jaringan-jaringannya tadi itu sudah jelaskan tadi ya. Kalian sudah tahu garis besarnya bahwa jaringan tadi yang pertama adalah jaringan epidermis atau disebut juga jaringan pelindung. Nah, karena dia letaknya paling luar, makanya disebut juga jaringan pelindung ya. Nah, jaringan pelindung ini dia terdiri dari beberapa lapisan sel, ada juga yang terdiri dari satu lapis sel saja. Dia berada di seluruh organ tubuh tumbuhan dari akar sampai biji. Selanjutnya, jaringan epidermis ini bisa tadi ya disebut juga jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Kenapa disebut jaringan pelindung? Karena letaknya yang ada di luar, otomatis dia memiliki fungsi khusus, yaitu melindungi bagian tumbuhan dari segala pengaruh luar, atau intinya dia melindungi bagian yang ada di bawahnya atau melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, melindungi dari apa sih? Misalnya kayak perubahan suhu nih, atau kerusakan mekanik, serta proses penguapan air, dan hilangnya zat-zat makanan. Bahaya sekali ya. Oke, selanjutnya ada jaringan besar atau jaringan parenkim.